Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan sajikan informasi teraktual dan tak percaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Main rakit batang pisang, seorang remaja hilang di Sungai Wai Bulog Pringsewu. Seorang remaja di Kabupaten Pringsewu Lampung diduga hanyut di Sungai Wai Bulog. Menurut analis kebencanaan ahli muda BPBD Pringsewu Lampung, Agus Purnomo mengatakan peristiwa tersebut bermula pada Minggu 3 Maret 2024 sore. Dikatakannya sebelum terdapat kelima remaja yang merupakan pelajar SMA ini bermain di Sungai Wai Bulog. Kelimanya bermain dengan membuat perahu dari batang pisang. Dengan rakit dari batang pisang itulah kelimanya menerjunkan rakit tersebut ke sungai. Dan kemudian saat rakit telah dinaiki oleh para remaja, aliran sungai mengarah ke tiang beton jembatan yang berada di tengah sungai. Masing-masing remaja akhirnya loncat dan menyelamatkan diri, namun mereka pun hanyut terbawa arus. Satu remaja dilaporkan masih hilang. Pleno KPU Bandar Lampung selesai, suara Partai Gerindra ungguli PDIP. Rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bandar Lampung telah selesai. Hasilnya, suara Partai Gerindra lebih tinggi dari PDI Perjuangan. Adapun perolehan suara Partai Gerindra untuk akumulasi keseluruhan DPRD Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 111.443 dari 6 dapil se-Bandar Lampung. Sementara untuk PDI Perjuangan meraih suara sebanyak 65.363 dari 6 dapil di Bandar Lampung. Remaja tenggelam saat berenang di Sungai Wai Galih, Candipuro, Lampung Selatan. Enggi Rahma, warga Dusun 2, Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, tenggelam di Sungai Wai Galih, Kecamatan Candipuro pada Minggu 3 Maret 2024. Menurut informasi, Enggi Rahma tenggelam di Sungai Wai Galih pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Enggi Rahma bersama dengan 5 temannya sedang berenang di Sungai Wai Galih. Tim SAR gabungan dari Posar Bakauheni, Polairut, Polres Lampung Selatan, dan Karmat dan juga BPBD Lampung Selatan sudah melakukan upaya pencarian terhadap korban. Diminta ke rumah sakit, orang tua santri pondok pesantren di Lampung Selatan dapati anak sudah meninggal. Ecep Marwan, ayah korban AM santri pondok pesantren Miftahul Huda 606 yang meninggal dunia, mengaku mendapat telepon dari pihak pondok pesantren diminta untuk ke RSUD Bazar Kalianda pada Minggu 3 Maret 2024 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Diketahui korban AM meninggal dunia di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, Kecamatan Kalianda pada Minggu 3 Maret 2024 sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. AM merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ecep dan juga Epi yang merupakan warga Kalianda. AM sendiri adalah santri kelas 1 di Ponpes Miftahul Huda 606 dan ayah korban Ecep mengatakan saat itu dirinya mendapat laporan dari pihak pondok pesantren untuk datang ke rumah sakit. Dan saat itulah dirinya mengatakan pihak pondok tidak menjelaskan maksud dan tujuannya saat melihat sang anak di rumah sakit ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korsleting listrik toko pakaian di Sribawono, Lampung Timur ludes terbakar. Diduga lantaran korsleting listrik satu toko di Kecamatan Bandar Sribawono, Lampung Timur ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini melanda toko pakaian di Pasar Simpang Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Lamtim. Akibatnya, seluruh isi toko yang berisi pakaian batik pria dan wanita, sepatu serta kosmetik habis dilalap si jago merah. Informasi yang dihimpun, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 2 dini hari, tepatnya pada Senin 4 Maret 2024. Pencarian remaja hanyut di Pringsewu jadi tontonan warga. Ratusan warga berkumpul di pinggiran Sungai Wai Bulog Pringsewu untuk menyaksikan dari dekat pencarian remaja hanyut pada Senin 4 Maret 2024. Meski hujan deras, tetapi warga setempat tetap berduyun-duyun dengan menggunakan sepeda motor maupun berjalan kaki. Warga duduk dan melihat tim SAR melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Meski hujan turun, warga bergeming dan masih berada di lokasi pencarian.
Titik kumpul warga yang menonton pun berada di Jembatan Pemda Pringsewu, Pekon Klaten, Kecamatan Pringsewu, dan Pekon Bulog Sari, Kecamatan Gadingrejo. Santri pondok pesantren di Lampung Selatan meninggal hasil visum ada 7 tanda penganiayaan. Ecep Marwah, ayah AM, santri di pondok pesantren Miftahul Huda 606, Kecamatan Kalianda yang meninggal dunia, mengatakan dirinya merasa ada kejanggalan dalam kasus meninggalnya sang anak. Diketahui AM meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda pada hari Minggu 3 Maret 2024. AM yang merupakan santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 meninggal dunia diduga saat mengikuti ekskul pencaksilat. AM merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ecep dan Epi warga Kalianda, Lampung Selatan. BPTD kelas 2 Lampung melakukan pemeriksaan standar pelayanan minimal di Pelabuhan Bakauheni. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Lampung melakukan pemeriksaan standar pelayanan minimal di Pelabuhan Bakauheni pada Senin 4 Maret 2024. Pemeriksaan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh BPBD kelas 2 Lampung di Pelabuhan Bakauheni dimulai dengan pemeriksaan ruang LPS BPTD yang ada di sana. Kepala BPTD kelas 2 Lampung Bambang Siswoyo mengatakan pemeriksaan standar pelayanan minimal di Pelabuhan Bakauheni dalam rangka persiapan menjelang angkutan Lebaran tahun 2024. Remaja tenggelam di Pringsewu, Basarnas Lampung terjunkan 7 personil. Badan SAR Nasional Lampung menerjunkan sebanyak 7 orang personilnya untuk mencari remaja tenggelam di Sungai Waibulok, Pringsewu. Hal itu dikatakan oleh Dantim Basarnas Lampung Pos Tanggamus Rahmat saat diwawancarai pada Senin 4 Maret 2024. Rahmat mengatakan sebanyak 7 orang personilnya dibantu oleh petugas BPBD, Damkar, dan TNI Polri. Dirinya pun menyebut pencarian korban dilakukan sampai 50-an orang dan pencarian susur sungai dilakukan dengan menggunakan 1 unit perahu karet dari Basarnas Lampung. 2 pohon besar tumbang di Bandar Lampung. 2 pohon besar tumbang akibat angin kencang yang melanda Bandar Lampung pada hari Senin 4 Maret 2024. Angin kencang itu terjadi di sejumlah wilayah di Bandar Lampung. Angin kencang terjadi tanpa disertai hujan. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pohon tumbang pertama berlokasi di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat. Dan lokasi kedua berada di Jalan Pangeran M. Nur, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.